Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik. Sebelum kita memulai renungan pagi kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu yang masih kami rasakan sampai pagi ini. Sebentar kami akan memulai perenungan kami. Berkatilah kami agar kami mampu untuk merenungkannya dengan baik, sehingga apa yang kami dengar tidak hanya berhenti di kami saja, namun juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-16 dengan tema dari kepenuhannya kita menerima. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernahkah kita mengingat bagaimana kita bisa menerima banyak hal di dunia ini? Bagaimana kita bisa menerima banyak hal di dalam kehidupan kita sampai saat ini? Mulai dari nafas kehidupan, pekerjaan, pendidikan atau persekolahan, rumah, perhiasan, baju yang kita kenakan, gelar di belakang nama kita, bahkan organ tubuh kita. Apakah kita memperoleh hal tersebut dengan sendirinya? Apakah kita memperoleh hal-hal baik tersebut oleh karena kehebatan dan juga kekuatan kita sendiri? Masih ingatkah kita bahwa apa yang telah kita terima itu semuanya berasal dari Tuhan yang kita sembah, Allah Bapa yang kita cintai, juga mencintai kita anak-anaknya ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai seorang manusia, kita terkadang lupa asal-usul kita. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan kita. Oleh karena hal-hal yang kita lihat secara nyata, seperti rumah, perhiasan, uang, pakaian, atau apapun itu, kita terkadang melupakan kuasa yang tidak terlihat yang menjadi dasar kehidupan kita, yaitu kasih dari Tuhan itu sendiri. Jika kita melihat kilas balik dari kehidupan kita saat kita lahir, kita tahu pasti bahwa kita terlahir ke dunia yang fana ini tanpa membawa apapun juga. Kita tidak berpakaian, tidak menggunakan perhiasan, juga tidak bergelar. Kita datang ke dunia ini, ke dunia yang fana ini, hanya dengan organ tubuh, juga hanya dengan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Seiring berjalannya waktu, kita bertumbuh, usia kita bertambah hari demi hari, dan dengan kasih karunia Tuhan yang mengiringi sepanjang kehidupan kita, barulah kita mendapatkan berbagai harta-harta duniawi, kejayaan, bahkan kemuliaan duniawi yang kita terima sampai saat ini. Dengan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita bisa berpikir, kita bisa bersekolah, kemudian menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya, dan mendapatkan hasil daripada hal tersebut. Apapun itu, apapun yang kita terima dan kita dapatkan sampai hari ini, sampai saat ini,
kalau kita melihat jauh ke belakang, kita akan mengingat kembali bahwa yang memberikan semuanya adalah Tuhan itu sendiri. Kendati kita menyadari hal tersebut, sebagai seorang manusia pula, kita seringkali termakan oleh kemanusiaan, oleh sifat manusiawi yang kita punya itu. Kita seringkali merasa lupa diri atas segala yang kita capai, atas segala apa yang kita punya. Seringkali kita merasa bahwa apa yang kita terima dan apa yang kita punya adalah hasil dari keringat kita sendiri, hasil dari jerih payah kita sendiri, juga karena kehebatan kita sendiri. Kita lupa bahwa pendidikan, keringat, dan jerih payah itu semuanya terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita, atas izin dari Yang Maha Kuasa, atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita seringkali lupa bahwa Tuhanlah yang mengatur semua hal itu, mengatur sedemikian rupa. Tuhanlah yang menjagai kita dan mengawasi kehidupan kita, sehingga kita bisa memperolehnya. Semuanya yang ada pada kita, semua yang kita miliki, dan hal-hal baik yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan titipan dari Tuhan kepada kita. Harta, kekayaan, nama besar, pekerjaan, dan lain sebagainya hanyalah sebuah titipan yang harus kita kelola di dunia ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia. Sejauh ini, dan karena hal ini, kita harus terus menyadari bahwa nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan meninggalkannya dengan keadaan yang sama seperti kita lahir, sama seperti saat kita datang ke dunia ini. Kita akan pergi meninggalkan dunia tanpa apa-apa. Kita akan kembali kepadanya tanpa materi sepeser pun, tanpa apapun melekat pada diri kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yohanes 1 ayat 16 berkata, "Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia." Artinya, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kasih karunia yang bertubi-tubi banyaknya, yang datang dari mana saja dan kapan saja, yang selalu ada bagi kita, merupakan kasih karunia yang berasal dari Tuhan yang mencintai kita. Kasih itu yang kemudian mendorong kita untuk terus mengangkat rasa syukur kepadanya, yang seharusnya menjadikan kita mau untuk terus berkomunikasi dan terus berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Karena kita menyadari bahwa kita bukanlah apa-apa tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehidupan yang penuh dengan rasa syukur akan membuat kita selalu cukup dan bisa sangat merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita, terlepas dari apa yang terjadi dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perkembangan zaman yang luar biasa pesat membuat kita mengenal banyak hal baru. Ilmu-ilmu baru bisa kita dapatkan dari mana saja dan kapan saja, karena semua bisa kita akses dengan cuma-cuma. Namun tidak sedikit orang yang kemudian karena perkembangan zaman ini menjadi lebih mudah untuk jatuh ke dalam dosa oleh karena keangkuhan dan mengandalkan diri sendiri sehingga tidak dapat lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai murid-murid Tuhan, rekan sekerjanya, anak yang dikasihinya, kita perlu untuk berhati-hati supaya tidak mudah jatuh ke dalam dosa tersebut, Bapak Ibu.
kita memang harus berbaur dan memasuki arus perkembangan zaman. Namun, satu yang harus kita ingat adalah kita harus tetap mengingat dan tetap berhikmat sehingga kita tahu mana yang merupakan kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, menuruti keinginan duniawi tidak akan pernah ada habisnya. Jika kita terus-menerus mengikuti kata hati kita akan selalu merasa kurang. Namun, ketika kita mau belajar dan mengenali kehendak Tuhan, kita akan terus merasa cukup di dalam dunia ini. Dan hati kita pun akan diliputi dengan damai sejahtera yang didatangkan oleh Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita hanyalah manusia biasa. Kita hanyalah insan yang terlahir di dunia tanpa membawa apa-apa. Kita terbatas, namun tidak dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang kita sembah adalah sosok yang tidak memiliki batas seperti kita. Maka dari itu, sebagai makhluk yang terbatas, kita harus terus bersandar kepada Tuhan yang tidak terbatas tersebut, karena Dialah yang menciptakan kita. Dan apapun buah teknologi yang kita rasakan sampai saat ini, harus kita syukuri. Kita harus terus mengucap syukur kepada Tuhan, terus berkomunikasi kepada Tuhan, karena hal itu adalah respon dari diri kita terhadap kasih karunia yang hadir bagi kita sampai hari ini. Selamat pagi, selamat bersyukur, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas segala yang kami terima sampai saat ini. Baru saja kami melakukan renungan pagi kami. Berkatilah hal tersebut agar dapat menjadi penguatan bagi kami sebagai orang-orang Kristen dalam menjalani kehidupan kami, terutama untuk hari ini Tuhan. Berkatilah kami, ajari kami Tuhan, agar kami dapat terus bersyukur atas apa yang ada pada diri kami. Ajari kami Tuhan, bimbing kami sehingga kami menyadari bahwa apa yang telah kami terima adalah hal terbaik yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Bimbing kami dalam hari ini, begitu juga hari-hari berikutnya, sehingga apa yang kami lakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni dosa dan kesalahan kami agar tidak terhalang berkat daripada-Mu. Kami telah berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terimalah doa kami ini Tuhan. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat beraktivitas dan mari terus semangat menjalani hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.